Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaybiyah. Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah. Yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah, terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah. Terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya, soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin, masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama. Sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek, satu dari 4 perempuan yang sempurna. Dan di antara 4 itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor 1 tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah, tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah. Enggak, dari awal auzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel. Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahaba laki ghulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu. Artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak? Walam yamsasni basyarun, gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya. Nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiyya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alai